Halo sobat sehat, jumpa lagi di channel kesayangan kita Triple H Hidup Happy Healthy. Dan kali ini saya bukan cuma dengan Dr. Sung, tapi kita pendapatan tamu yang sangat-sangat istimewa gitu ya. Jadi kita kali ini saya dan Dr. Sung dan juga Yohanes Sunardi. Jadi ini saya panggil apa? Pak Yohanes Sunardi. Ya. Koyo aja dong. Koyo Sunardi. Menolak tua. Menolak tua. Saya paling tua, jadi saya harus merasa muda dulu. Oke. Siap Koyo Yohanes. Oke. Jadi kali ini kita mau bahas seputar adalah masalah obesitas ya pada usia remaja ya di era pandemi ini. Gitu. Jadi simak pembahasannya setelah yang satu ini. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Oke, kedatangan Bapak Yohanes Sunardi. Oke, Ko Yohanes Sunardi. Jadi buat sobat sehat, ya kalau saya dan Dr. Sung kan mungkin kita sudah sering udah sering kita sharing gitu, udah sering muncul gitu. Nah, ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ko Yohanes Sunardi. Jadi beliau ini adalah food expert gitu ya. Food expert dan healthy lifestyle educator. Betul ya, Ko ya? Dan beliau ini juga penulis buku yang banyak sekali. Gitu ya, banyak sekali. Jadi penulis buku 30 ISBN. Ya, beliau juga pengajar kesehatan tamu di BPJS Nasional, pengajar kesehatan tamu di Istana Kepresidenan gitu ya, juga pengajar kesehatan tamu di BRI Prioritas Nasional, di Universitas Binus Petra ya, di Sekolah Vita School Citahati Petra, juga di televisi-televisi seperti JTV, Kompas TV, TV Nasional, dan juga di Parrot Coklat sebagai chef juga. Jadi udah ini portofolionya udah banyak banget ya. Jadi kita sangat-sangat bersyukur ya jadi bisa kedatangan Ko Yohanes Sunardi di sini untuk sharing, dan kita kali ini mau sharing mengenai masalah obesitas. Betul ya, Ko ya. Jadi kita mau obesitas di usia remaja dan terutama di era-era pandemi ini, Ko. Gitu. Nah, Ko Yohanes sendiri gimana nih, Ko? Maksudnya untuk menghadapi masa-masa pandemi ini, mungkin ada apa, Ko? Maksudnya di anak-anak remaja ini kan selama ini kan mereka mungkin cuma apa, Ko ya? Hidupnya belajar gitu ya, Ko ya, hidupnya belajar, sekolah gitu. Mungkin untuk pola hidup mereka belum terlalu mikirin ya. Gitu ya, Ko ya. Jadi hidupnya kan kalau dulu harus ke sekolah bangun pagi jam 6. Ya, itu terus sekarang jadi walaupun ke sekolah terpaksa, tapi itu menunjukkan dia mengurangi sesuatu yang pernah dia makan. Sekarang dia makan tanpa aktivitas yang berarti. Betul. Jadi ujung-ujungnya ke sana ya. Apalagi sekolah sekarang ini, Ko ya, masih mungkin belum normal ya, masih daring lah istilahnya sekarang. Daring ya. Jadi atasnya pakai kemeja, baju sekolah, bawahnya celana pendek. Jadi akhirnya padahal kalau dia di satu tempat ya, ini satu jurnal penelitian, kalau dia melihat sesuatu tontonan, ternyata itu juga bukan daring. Setelah digeser-geser masih ada video game dan sebagainya. Banyak kameranya matiin, jadi dia izin ke toilet, tetapi ternyata enggak itu. Di altap. Ya seperti itu. Iya. Intinya, menurut saya pribadi, akhirnya terjadilah namanya kelebihan berat badan sampai menuju obesitas. Oke. Tapi sebenarnya itu tidak jadi masalah kalau tidak ada dampak buruk. Jadi semuanya, saya panggil sahabat sehat aja ya. Sobat sehat. Artinya yang terjadi masalah adalah ketika ada dampaknya. Saya sering ngajar sama pasien saya bahwa Anda bebas memilih, tapi Anda nggak pernah terbebas dari konsekuensinya. Itu kalau orang tua. Masalahnya yang kita bahas nih anak-anak remaja, 12 tahun sampai 17. Kalau sudah 17 kenapa nggak dibahas? Masalahnya begini, dia sudah ingin punya pacar, jadi takut gemuk gitu. Yang kita pikirin adalah ketika anak belum mengerti dampak buruk yang akan menimpa dia ke depan. Mungkin nanti Dr. Sung bisa menjelaskan ada dampak banyak ya, dari darah tinggi sampai serangan jantung. Ya. Nah, tapi masalahnya itu kan dia tidak mengerti, tapi itu anak kita. Jadi kita ada sesuatu yang harus kita bahas. Nah, karena itu kita hadir untuk memperlengkapi Anda mengerti tentang hal ini. Nah, masalahnya itu seperti ini, sama Dr. Sung. Ketika dia mengasumsi sesuatu ya, dia lihat sesuatu, dia jenuh. Masalahnya daring itu kan pakai ini energi otak. Ya, energinya banyak. Jadi camilannya, asal anak di sekolah kan mama-mama ngasih nih segala sesuatu. Saya belum ngomong sehat ya. Yang penting ada asupan.
memuaskan lidah, memuaskan hipotalamus otak tanpa memikirkan organ-organ. Akhirnya terjadilah obesitas. Ini yang harus kita nanti belajar kita sharingkan untuk Anda semua supaya menjadi berkat buat keluarga, karena terjadi masalah ketika Anda sendiri tidak mengerti dampak. Karena itu kita akan bahas dulu dampak obesitas terhadap anak. Itu sih mungkin nanti itu Dr. Sung yang menjelaskan. Saya mau tambahin sedikit nih. Kan tadi disebutkan kalau anak lagi belajar, kemudian ada camilannya nih. Ya benar kan? Iya. Nah, siapa di sini anak-anak yang belajar kalau tanpa camilan? Ayo. Tapi saya nggak bisa mikir katanya. Katanya nggak bisa mikir. Kita kalau bikin tesis saja ya, selalu mesti ada camilan. Sebenarnya ini ada penyebabnya sih. Mungkin bisa nyenggol arah psikologi sedikit. Ya. Jadi kalau kita kenapa kok orang cenderung kalau ada masalah sama dengan makan? Nah kan gitu. Mungkin pernah kepikiran nggak? Kok yang dicari makanan duluan? Nah, itu sistemnya rewarding soalnya. Rewarding. Betul, karena itu dibiasakan dari kita kecil. Betul. Jadi waktu bayi masih usia 6 bulan lah, let's say katakan 6 bulan, ketika ada masalah, anak kecil kan waktu usia 6 bulan kan responnya cuma bisa menangis. Ada masalah dingin, lapar, panas, digigit nyamuk mungkin, atau takut gelap, atau suara berisik, cuma bisa nangis. Apa yang dilakukan orang tua? Kasih ASI. Kasih susu. Berarti jadi masukkan sesuatu ke mulut. Betul kan? Betul. Akhirnya di program bawah sadar anak ini, masalah sama dengan makan. Ini sampai besar seperti itu. Mungkin di sekolah lagi guru mengajar karena tidak ada makanan, tidak boleh makan di kelas nih. Yang dimasukin pulpen. Karena udah kebiasaan nih. Gigi pulpen. Betul. Masuk akal. Terus kalau di rumah ada biskuit, ada permen. Nah, itu lebih enak daripada pulpen. Tapi tanpa disadari karena kalorinya numpuk terus dan orang tua kan maunya simpel. Harus belajar. Kalau belajar mama kasih biskuit, dikasih reward lagi, makanan lagi. Sudah ada yang tersedia, masih ditambahin lagi. Gitu. Mungkin boleh camilan, mungkin bisa diganti. Dikasih makan sayur mungkin, atau dikasih buah-buahan apel yang rendah kalori, rendah gula. Itu. Mungkin seperti itu. Bicarakan Dr. Sung ini, permasalahannya kita semua tahu orang tua ketika masa seperti ini, promo-promo itu begitu besar supaya kita belanja. Oh betul. Jadi itu yang akhirnya memicu meresmikan apa yang Anda bicarakan. Itu 100% gong begitu. Free delivery gitu ya. Free delivery, buy one get two gitu. Kadang-kadang bisa berpindah loh. Itu sebenarnya nggak kesukaannya anak, kita bilang ini lebih enak, lebih murah karena diskonnya itu. Karena diskon itu. Karena free ongkir. Ternyata setelah secara psikis terbiasa mendapat reward, yang paling berbahaya adalah ketika hipokampus Anda itu memberikan respon. Apakah itu dia memainkan dua hormon namanya grelin dan leptin. Akhirnya reward yang dipuaskan dengan sesuatu yang dimasukkan akhirnya memicu hormon grelin dan tampak lapar. Karena itu kemarin saya menjelasin di waktu mengajar di luar, saya cubit itu temen, ini apa? Haus. Ini apa? Lapar. Terus saya cubit, ini dijawab, ini apa ya? Jangan dijawab dulu. Ini apa? Dia mikir, terus saya bilang, waktu kamu merasa ini, yang lewat nasi goreng, langsung dijawab lapar. Padahal itu sensi haus. Sensitivitasnya hampir sama, karena itu diabetes punya dua ciri, haus dan lapar yang sama. Jadi karena dia tidak bisa membedakan hormon neurotransmitter yang tidak bisa kita lihat, tapi ada. Jadi yang kita bahas sebenarnya bukan anaknya ini dimarahin, tetapi bagaimana mengendalikan hormon lapar itu dengan asupan yang baik. Jadi reward yang tadi dikatakan dokter itu sangat benar banget. Nah, setelah reward terbiasa, anak itu kenapa tidak bisa berhenti? Kenapa dia bisa berhenti kalau dia kena potong tangan dan dia nggak mau main pisau lagi? Karena dia baru mengerti reward bermain pisau itu tidak sepadan dengan luka. Masalahnya obesitas ini lukanya nanti bertahun-tahun, panjang banget. Karena itu kita sebagai orang tua wajib memberi sesuatu, merubah sekarang ya dengan reward lagi, tapi dengan cara yang lebih bijaksana. Itu salah saya sih. Contohnya ya otomatis begini, kalau kira-kira reward itu misalnya nih, saya habis ngasih reward, anak saya kan udah kelas 3 SMA ini. Ya, dia remaja berarti ya. Remaja. Cowok cewek? Masih 16 cowok ya. Begitu dia mulai saya kaget loh, kok kenapa anak ini kok minum ini sesuatu yang biasanya kan papa sendiri ngajar ini nggak usah diminum begitu ya, misalnya soda gitu misalnya. Saya terkejut tuh, kamu minum soda ini sebenarnya jawabannya begini, coba ini,
Jawabannya, kan nggak mati. Saya kaget sekali ya. Jadi hidup ini bukan mati dan tidak, tetapi engkau hidup dengan tidak sakit. Itu tujuan kita hidup sebenarnya. Maksimal ya. Betul. Jadi obesitas itu hidup, tapi engkau membawa rencana DNA untuk darah tinggi, rancangan untuk hidup tapi diabetes. Nah, karena itu yang tadi dikatakan Dr. Sung, soal reward itu harus diajarkan. Akhirnya saya merubah dengan reward. Memang sih keluar, tetapi itu tidak, itu sepadan dengan tidak opnamanya anak kita. Betul. Jadi itu sepadan dengan tidak opnamanya anak kita. Betul. Dan setelah saya pikir, saya ganti TV-nya lebih bagus. Ya, terus akhirnya dia bilang, bisa nggak kalau kamu minum air putih ini saya pribadi, Anda bisa merubah dengan segala sesuatu yang Anda hadapi di rumah dan kebiasaan dan kekuatan sesuatu yang Anda miliki. Iya. Ya, jadi nggak ini kaku. Kebetulan caranya Koyo mendidik anak karena anak saya suka main PlayStation. Oke. PlayStation-nya masalahnya sudah PS yang sudah paling tinggi grade-nya. Apa yang bisa di-upgrade? TV-nya. TV. Saya ajak ke sesuatu penjual gitu ya, distributor penjual. Lalu saya ajarin, yang ini nak, kamu lihat di belakangnya ada tempelan khusus PS4, berarti didesain untuk PS4. Oke. Warnanya ada di gambar yang tidak ada di bioskop, langsung berubah total. Iya. Jadi reward itu dahsyat. Contoh nih, kalau mamanya rewel dikasih berlian, nurut kan? Baik. Saran saya berarti itu, PR orang tua harus menambah income. Tadi yang dibicarakan sama Dr. Sudar itu bagus banget karena masalah reward. Kita harus gunakan yang sama, jangan pakai cara lain. Karena nggak akan efektif. Nggak akan efektif. Cara yang sama tapi dengan sesuatu yang tidak mengganggu kesehatan. Ya. Oke, Koyo, kita kembali lagi mengenai ini Koyo, mengenai obesitas, karena kan kebanyakan memang obesitas itu disebabkan karena ya rewarding yang salah mungkin ya Koyo. Jadi rewarding yang salah mungkin kalau anak itu sudah kebiasaan, mungkin pola makannya udah nggak bener gitu ya, di sekolah udah nggak bisa dikontrol, di rumah ternyata masih dikasih reward sama orang tuanya makanan-makanan yang kayak gitu ya Koyo. Karena mungkin orang tuanya juga kurang informasi mungkin Koyo gitu. Nah, tapi kebanyakan kok kita kan semua pernah ini ya, pernah muda dong. Pernah muda. Kan dulu itu kalau anak-anak terutama usia remaja, mereka kebanyakan berpikir kayak gini kok. Mereka kebanyakan berpikir ngapain sih pakai dietan, ngapain sih kita pakai jaga-jaga makan. Kita tinggal olahraga aja kan udah kelar gitu loh. Udah dalam arti kita tinggal dalam aktivitas kayak mungkin basket dulu, mungkin dalam arti bisa main tenis gitu, futsal gitu ya kayak. Nah, bagaimana sih kok maksudnya untuk mengedukasi ya selama ini Koyo untuk edukasi anak-anak di usia yang remaja ini, bagaimana mereka bisa punya kesadaran gitu ya, bagaimana mereka bisa punya kesadaran dengan mereka mindset yang seperti itu, gimana kok? Ada beberapa sih ya, di beberapa sekolah SMP, SMA, bahkan awal-awal semester itu bisa saya menjelaskan sesuatu yang tepat gitu. Karena mereka mendapat informasi yang tidak salah bahwa aktivitas itu mengurangi energi yang terhitung dengan satuan kalori. Yes. Karena itu mereka berpikir kenapa nggak dikurangi. Mereka lupa ketika terjadi pengurangan itu bukan yang diinginkan. Jadi bentuk badan itu ketika berat turun harus dipertanyakan. Yang hilang itu lemak yang mengganggu kesehatan, ataukah ligamen Anda, ataukah otot Anda yang bahasa istilahnya termakan atau katabolik itu. Jadi Anda harus tahu di tengah otot ada namanya glikogen, cadangan gula. Ketika Anda aktivitas memang glikogen hilang, tapi ototnya pun ikut tersusutkan karena jaringan miosin. Tapi Anda harus tahu ternyata yang hilang itu adalah cadangan tempat energi makanan yang baik, namanya otot. Kalau itu terjadi ya salah. Yang kedua, bisa saya kasih masukan begini. Aktivitas bukan pemecahan masalah karena Anda nggak bisa menghitung kalori. Kalau Anda hitung kalori nasinya, yang Anda hitung penelitian di Amerika yang rice-nya berbeda dengan yang Anda hitung di sini. Dan itu banyak faktornya. Yang pasti saya bilang begini, exercise adalah salah satu untuk mengalokasikan apa yang Anda makan. Ketika yang Anda makan itu salah, Anda latihan perut Anda akan tertumpuki oleh sesuatu yang Anda makan salah. Ketika Anda makan protein, Anda tekuk bicep Anda. Kenapa yang bagus kok bukan kakinya? Karena terjadi kerusakan jaringan di sini dan otak menyuruh protein memperbaiki sana. So, olahraga bukan satu-satunya. Karena dia hanya mengalokasikan
apa yang Anda makan. Jadi sebelum berolahraga pastikan Anda makan yang tepat. Begitu. Biasanya kurang lebih seperti itu sih. Kayak ini nih orang jangan, Pak, jemur itu boleh nggak? Yang dijemur bukan tubuhmu, sesuatu di dalam tubuhmu. Betul. Fotosintesis itu tidak membakar daun, tapi klorofil di dalam daun. Kalau Anda nggak pernah minum jus tomat yang mengandung retinol atau vitamin A, bagaimana Anda berjemur? Seperti itu nih konsepnya. Karena berjemur itu seperti oven. Kenapa saya pencet kok nggak keluar rotinya? Nggak pernah dimasukin bahan sesuatu untuk jadi roti. Nah, itu ternyata olahraga hanya mengaktivitas. Mengaktifkan sesuatu yang kita punya rencana rancang. Nah, ini yang harus dikasih tahu. Ternyata aktivitas itu pelengkap seperti roda. Kalau kita isi bensin, pasti hidup mesinnya, tapi nggak jalan karena nggak ada roda. Jadi olahraga nggak bisa dihilangkan karena dia pelengkap, tapi dia bukan pembangun. Betul. Dia bukan pembangun. Ini yang paling penting. Supaya anak-anak ngerti mulai olahraga hanyalah desain untuk merancang sesuatu yang pernah kita makan. Jadi sehat atau enggak? Exactly. Tapi makanan, paling gampang saya bilang begini nih sama anak-anak ini. Anda ingat malam 3 tambah 3 6. Kenapa besok waktu ujian bilang begini nih Dokter Sum? Apa ya 3 tambah 3 ya? Ternyata nutrisi mempengaruhi apa yang Anda pelajari. Anda menghafal matematika, tetapi Anda berpikir dengan otak yang hanyalah sebuah mesin yang butuh sesuatu pasokan untuk menggerakkan. Bahkan butuh gula. Karena itu saya minum soda. Energinya menggerakkan. Sel-selnya bukan dari gula. Nah, itu yang harus. Itu dari kolin, gitu, dari B4. Dari mana? Nah, dari sini. Itu yang akan kita bahas banyak hari ini. Supaya Anda sebagai orang tua menjadi orang tua yang bukan cuma sayang, tapi waspada dan mencintai. Anda kan nggak cuma ingin lihat dia lucu gemuk sekarang. Anak kecil itu lucu loh dokter. Kalau betul. Tapi kalau sudah besar nggak lucu. Karena banyak anggapan orang tua, anak kecil yang sehat itu kalau pipinya tembem, kalau gemuk, perutnya buncit. Serius, masih sampai sekarang loh. Benar sekarang. Karena itu kalau nanti ya. Jadi kalau kita bertamu, apalagi ke rumah nenek, ke rumah oma ya. Wah, dikasih makanan, dikasih kue. Ya sudah. Tapi itu benar. Tradisinya seperti itu, masih seperti itu di Indonesia. Benar banget, karena waktu Sean anak saya kecilnya itu cenderung ekto sebelum fitness dia. Jadi dia cenderung kurus, tapi kan saya udah konsul dengan beberapa teman sejawat, terus selama dia aktif, selama ini macam-macam ya ada aturannya. Jadi saya tenang aja. Yang pasti bagianmu adalah kamu nggak bisa merubah gennya dia, tapi bagianmu adalah bertanggung jawab memasukkan sesuatu yang bisa merubah strukturnya nanti. Betul. Akhirnya saya belajar isikan secara sesuatu yang ya kita tahu lebih baik, sekarang ya jadi lebih baik. Cuma waktu kecil ketemu omanya gitu, saya dimarahin loh. Anaknya, cucunya mama nggak dikasih makan, ya gitu loh. Itu penting banget, itu benar-benar banget. Benar, psikologinya seperti itu. Padahal kalau kecil lucu, gedenya udah nggak lucu. Dan kesulitan. Dan kesulitan untuk memangkas. Ini lagi nih. Ini supaya mungkin memicu supaya orang-orang tua yang mungkin sedang melihat atau calon-calon orang tua, Anda tahu untuk menurunkan itu kan won. Masalahnya untuk benar-benar bisa turun itu butuh need. Dia perlu ini, perlu ini. Nah, karena itu ya, kita hadirkan untuk memberikan sesuatu solusi ya. Supaya keinginan Anda terjadi karena berpengetahuan itu tadi. Betul. Karena benar dokter tadi bilang lucu tembem itu benar. Kalau Anda lihat sekarang Depkes 2019 tentang anak-anak obesitas. Itu gini, ciri-ciri anak obesitas. Langsung dijawab, pipinya tembem. Jadi yang dibingin oma-oma itu lehernya tampak pendek, bukan pendek loh ya. Tampak pendek. Dagunya double. Ya perut buncit itu sudah pasti ya. Malah lucu nih, lucunya begitu. Katanya kalau nggak tembem nggak bisa dicubit. Nggak bisa dicubit. Lalu kalau Anda lihat anak Anda mulai berjalan, bergeser di dalam paha dalam ya, itu kalau kita bilang hamstring atau bicep ya, bicep yang di dalam itu mulai bergeser ya, itu sudah tanda-tanda otot sartorisnya lemah, gampang jatuh, lututnya akhirnya kena karena kaki ini ditunjang oleh otot sartoris itu. Jadi itu yang ketiga, Anda akan terkejut nanti karena memicu obesitas. Anda pikir kan nanti gede olahraga, nggak bisa.
karena jaringan lemaknya akan besar. Ketika Anda kurangin sesuatu, diambil pun kaya Anda sedot lemak, yang Anda sedot lemaknya bukan tempat jaringan lemak. Ya, betul. Karena itu begitu mereka dok, ini rata-rata nih pasien yang Yohanes pegang, pasien-pasien obesitas, setelah diambil dengan pola makan yang sama loh. Dia lupa, ternyata gasnya nggak hilang. Gas lambungnya. Ya. Karena diambil jaringan lemak. Yes, betul. Itu yang harus dipelajari dan tidak gampang menghilangkan tekanan-tekanan darah tinggi, gula darah, ginjal yang sudah rusak, glomerulus yang sudah rusak. Anda hanya berpikir penampilannya dibenerin dengan mengambilkan lemaknya tanpa tempat jaringan lemaknya. Dan itu akhirnya, apalagi kalau anak kasihannya begini. Kalau orang dewasa kan sudah punya macam-macam nih, keinginan macam-macam nih, gitu. Tapi kalau anak-anak, hormon grelinnya, laparnya nggak hilang. Yes. Dan dia menderita banget. Ya. Dan itu karena kita lagi. Nah itu, karena itu saran saya, bijaklah kalau kita membicarakan ini dari awal. Gitu sih. Mungkin Dokter Hans bisa kasih solusinya untuk anak-anak yang sebenarnya solusinya bukan untuk anaknya, untuk orang tuanya sebenarnya. Bener kan? Aduh. Yang membelikan makanan orang tuanya. Betul. Iya. Karena kalau kita ngomong mengenai anak-anak ini ya, Dr. Sung dan Koyo ya, anak-anak ini kan dalam arti seringkali jadi panutan orang, dia panutannya adalah pertama adalah orang tuanya. Role modelnya adalah orang tuanya. Saya juga sering dapat, saya mungkin pernah juga sharing sama Dr. Sung tempo hari waktu Dr. Grace ya sharing sama saya, Dr. Grace sharing sama saya. Beliau ini punya anak, anak 2. Anak pertama itu beliau Dr. Grace ini masih belum mengatur pola makan lah. Belum aware terhadap kesehatan. Beda dengan waktu beliau ini punya anak kedua gitu. Sudah mulai suka makan sayur, sudah mulai dalam arti mengatur pola makan. Habit anaknya bisa berbeda loh. Yes. Padahal dari keluarga yang sama, mama yang sama gitu ya, di rumah yang sama gitu ya, makan di tempat meja makan yang sama gitu. Meja makannya sama, piringnya sama, isi piringnya yang beda. Nah gitu loh. Padahal dalam arti dalam arti kita bilang aneh gitu ya, di anak yang dilahirkan dengan didikan yang sebetulnya ya sama juga gitu. Cuma timing orang tuanya pada waktu itu sudah aware dengan kesehatan dan belum aware dengan kesehatan, itu membuat anak ini punya habit yang berbeda gitu. Makanya kan mungkin yang perlu, saya setuju sih, yang perlu diajari pertama kali sebetulnya bukan anaknya, orang tuanya. Kalau kita bicara dengan anak-anak, karena kalau kita bilang anak-anak, betul, kalau kita konteksnya anak-anak ini kan berarti mereka mungkin masih belum benar-benar bertanggung jawab gitu ya, kalau kita bilang bertanggung jawab terhadap kesehatannya gitu, meskipun nanti later on suatu hari nanti mereka juga harus bertanggung jawab sama kesehatannya sendiri gitu. Tapi along the way kan gitu ya, along the way kan dalam arti memang didikan orang tua ini penting banget gitu. Nah kalau dari orang tua nih Koyo, mungkin selama ini orang tuanya sendiri kan juga masih banyak yang masih belum punya mindset yang benar ya, pola pikir, perspektif yang benar lah mengenai kesehatan gitu. Nah, kalau untuk dan kebanyakan yang tadi juga Koyo sempat singgung ya, masalah obesitas ini kan sebetulnya masalah jangka panjang, gitu. Dalam arti bukan orang yang seperti minum racun langsung mati kan gitu ya. Dalam arti kalau nggak langsung menimbulkan masalah kan bukan berarti tidak akan ada masalah. Betul ya ya. Nah, kira-kira apa sih maksudnya dampak yang paling fatal yang selama ini Koyo lihat dari pola hidup yang orang tuanya ini yang mengajarkan ke anaknya ini sampai suatu saat menimbulkan masalah. Dampak yang paling fatal apa? Sebelum saya jelaskan dampak itu, saya akan katakan dulu kekuatan orang tua yang mengajar itu adalah ketika dia melakukan. Yes. Setuju sekali. Sekarang orang-orang ini kalau lihat anak saya 48 ya, anak saya sudah umur 17 ini, dia tingginya sesaya, badannya juga fitness gitu. Dia main musik karena saya main musik. Dia rajin sekolah karena saya masih sekolah. Jadi dia ini sekarang fitness ya. Kenapa dia suka? Karena lihat saya fitness. Dia maaf, dia tidak merokok karena saya tidak merokok. Jadi itu yang sering saya katakan, karena konsep anak ini bukan menderita. Memang anak ini ketika dia obesitas, yang tadi dikatakan Dr. Sung akan mengalami beberapa penyakit kronis ya, penyakit yang dituai setelah akumulasi. Sebenarnya yang paling menderita adalah ketika kita
Kalau ada orang tua pasti Anda tahu yang saya bicarakan. Kalau kita lihat anak kita demam, kalau bisa yang demam kan kita itu. Ya. Jadi Anda akan ketika Anda sehat tidak cukup. Anda bisa berubah langsung karena sesuatu. Tambah dewasa, tambah mengerti, Anda berubah. Anda ketemu orang yang Anda percaya, Anda berubah. Anak Anda belum bisa. Karena itu pikirkan dengan merubah diri Anda, maka dia berubah. Kalau masalahnya anak nggak mau nih, itu nggak masalah. Yang jadi masalah ketika Anda putus asa mengajar. Karena itu yang akan saya ajarkan dari awal adalah kalau jalannya rusak nggak bisa dirubah-rubah, Anda nyetir hati-hati lebih bagus. Jadi ketika anak belum berubah, ini kan saya seminar nih ngajarin, jangan makan permen gitu, kecuali apa gitu ya. Tapi intinya kenapa nanti giginya lubang? Anak bilang, lubang kan ada tambal gigi sekarang. Kan iya. Dicarikan lagi di Google, ini dokter gigi mah. Selalu ada solusi setiap masalah. Akhirnya saya bilang, kalau dia belum bisa berubah, kamu harus berubah. Sebenarnya yang pertama kali harus berubah orang tuanya kan. Iya. Karena kan anak mencermin orang tuanya. Betul. Nah, orang tuanya lupa. Buah nggak jauh dari pohonnya. Kecuali tendang. Tendang gitu ya, terus jatuh ke tangan rendah gitu. Buahnya di atas jurang, jatuhnya jauh. Ini saya bicara juga untuk mungkin Anda yang akan menikah, mungkin Anda yang sedang hamil. Anda lupa ya, Anda yang masukkan apapun ada namanya DNA. Ya. DNA itu apa sih? Asam nukleat, karbohidrat, protein jadi satu. Jadi apapun yang Anda masukkan merubah asam nukleat. Hati-hati. Kenapa sih Pak? Saya mau tanya, makan nasi kok bisa gemuk? Kenapa makan nasi bisa diabetes? Hubungannya karena dia berubah ke sebelahnya nukleatnya. RNA-nya berubah dan dampaknya berubah. Karena itu orang olahraga makan nasi sama makan nasi ke olahraga beda. Kenapa? Merubah alokasinya jadi apa? Betul. Tapi rekamannya di asam nukleat. Ini agak berat dikit, tapi Anda harus ngerti. Jadi karbo yang dimasukkan merubah struktur DNA. Protein kenapa sih kita selalu ngomong ngatur-ngatur apa yang dimakan? Karena merubah DNA. Pertanyaannya apa sih waktu Anda hamil? Apa yang Anda makan? Setelah dia keluar, Anda bisa langsing. Anakmu nggak bisa karena bawa DNA overweight gaya hidupmu itu tadi ke dalam DNA-nya dia. Ini yang paling ngeri loh. Kalau ini saya melihat pasien begini Dokter Sun. Ada dua, saya pegang. Dia obesitas punya anak. Oke. Lalu hamil berikutnya saya pegang. Maksudnya saya atur ya. Setelah saya atur dengan kondisi hamil yang overweight-nya dia, obesitasnya dia hamil dan dia ideal hamil. Struktur hasil anaknya sekarang berbeda. Ya, of course. Beda. Tapi pertanyaan seperti gini sih, kita hadir bukan untuk itu sih menghakimin Anda, tapi bagaimana Pak kalau sudah terjadi? Karena itulah kita akan beri wawasan, karena DNA bisa berubah. Betul. Karena dia hanyalah sel yang bisa mati, digantikan oleh sel baru. Jadi konsep DNA itu hanya 1% yang nggak bisa dirubah. Kalau nggak bisa dirubah, nggak usah dirubah. Berubah yang bisa dirubah aja. Contoh, COVID kan pandemi nggak bisa dirubah. Betul. Kita aja yang berubah dong. Iya. Ya, karena kita nggak bisa menghindari sesuatu, tapi kita bisa merubah diri kita untuk eksis di tempat tertentu. Yes. Saran saya buat Anda, sebelum kita bicara lebih spesifik, apa yang harus dimakan anak ini, dan mungkin Dokter Sun bisa kasih tips-tips yang lebih hebat untuk membuat orang tua mengerti itu, Dokter Sun. Saya tidak bahas apa yang harus dimakan dulu. Saya bahas perilakunya dulu. Karena anak itu akan mencontoh orang tuanya. Jadi Anda akan dibentuk oleh lingkungan Anda, kan begitu? Pernah dengar ya? Betul. Itu yang pertama. Kemudian 5 teman Anda akan menentukan sifat Anda seperti apa. Siap. Benar kan? Benar sekali. Kepada siapa Anda berteman? Ya, kalau di lingkungan keluarga, anak ini akan mencontoh terlebih dahulu orang tuanya. Atau yang kedua, kalau orang tuanya semua sibuk, yang dicontoh pengasuhnya. Ya, kalau Anda tinggalkan dengan pengasuh Anda yang tiap hari kerjanya cuma makan kerupuk, emping, dan lain-lain, this is the best food in the world. Iya dong. Iya betul. Anak akan mencontoh itu seperti itu. Baik perilaku, kemudian pola makan. Contoh gini deh, orang tua yang pria misalnya, anak pria, dia misalnya ayah ini, kalau nonton bola harus ditemani kacang dan minuman bersoda misalnya. Anak itu kan melihat, oh kalau nonton bola, makanannya ini, minumannya ini. Saya tertawa karena ini bener banget. Iya. Saya potong sedikit boleh kan? Boleh. Supaya ini contohnya ini tepat gitu. Waktu dia sama saya belajar nih, dia UTS, saya UTS nih sama nih ya. Oke. Akhirnya dia UTS SMA, saya UTS ngambil sesuatu yang lebih tinggi. Waktu saya kerjain sesuatu, jadi
laptopnya sama nih, karena saya bilang pokoknya punyanya papa punyamu. Nah, itu kekuatan untuk dia ngajar. Kenapa kalau papa kasihkan semuanya buat saya, kok papa suruh saya sekolah? Supaya kamu kaya tapi gak dibohongin. Begitu ya. Saya ajarin begitu macam-macam. Aku pingin kamu naik mobil yang dipakai papa tapi kamu gak diabetes gitu ya. Jadi itu contoh-contoh ya. Kenapa papa harus sekolah terus? Ya karena mandi, walaupun sudah bersih tetap harus mandi. Karena bisa kotor lagi. Jadi ada kepikunan yang akan menyerang kamu. Ini saya ngomong itu terus dia lihat. Kenapa papa sebelahnya kok nggak ada kacangnya? Ya itu karena dia sebelahnya kacang. Saya biarin dulu karena saya tahu saya nggak bisa merusak kesenangan, tapi saya akan merubah perilakunya untuk mengerti bahwa kesenangan itu bukan kesenangan gitu. Karena waktu orang enjoy di kesenangan, Dokter Su, dia nggak bisa dirubah. Betul, itu enak. Iya. Jadi saya harus kasih sesuatu nilai gitu. Yes. Saya mulai cerita. Tahu nggak kamu? Kita ujian contoh. Saya kasih soal, coba kamu hafalin sih. Ya nggak bisa, saya bisa. Kenapa? Jadi itu contoh waktu kamu makan sesuatu yang salah, kondisi mudamu seperti orang tua. Papa yang sudah 48 seperti anak muda. Kenapa? Karena papa makan makanan yang layak dimakan di masa muda sampai tua ini. Iya. Jadi itu yang kita bahas tadi tuh, apa? Supaya Dokter Sung, kita kenapa harus ngatur makan dari sekarang? Karena kita adalah apa yang kita lakukan dulu. Anda boleh bebas masa mudamu, tapi kok nggak terbebas konsekuensinya. Ya, betul. Betul. Lagi deh. Betul. Keren banget itu. Apa yang dimakan sebelahnya itu dia. Bener banget itu. Terus, untuk orang tua bisa sadar bagaimana? Ini ada tips boleh Anda lakukan, ya. Mungkin Anda bisa pasang cermin. Saya tertawa lagi. Silakan. Ya, Anda boleh pasang cermin di dapur atau di dekat meja makan. Atau pada saat buka kulkas Anda bisa lihat cermin dulu. Jadi bisa lihat, badan saya kayaknya kelebihan sesuatu deh. Mau ngambil coklat nggak jadi tutup lagi. Itu rubah dulu kebiasaan. Karena kebiasaan ini paling sulit dirubah. Iya, itu sudah masuk alam bawah sadar. Dan contoh gini kebiasaan. Orang Indonesia kebiasaan mengunyah berapa kali. Nah, cara tahu kebiasaan masuk bawah sadar gimana? Saya tawari Anda misalnya makan pecel atau gado-gado. Oke? Silakan pilih salah satu. Misalnya Anda pilih pecel. Silakan dimakan. Pada saat Anda suapan ketiga, saya bilang stop. Tadi Anda ngunyah berapa kali? Anda bisa diam sebentar dan mikir. Berapa kali ya? Terus Anda hitung lagi. Oh, ternyata cuma 5 kali. Padahal kita dulu belajar kan 30 sekian. Nah, itu bawah sadar yang ambil alih. Kebiasaan itu bawah sadar yang ambil alih. Nah, caranya gimana? Dirubah dulu. Harus ada yang mengingatkan. Kan tidak mungkin ada sewa satpam di rumah untuk mengingat. Ya, pasang cermin lah. Itu salah satu alarm. Jadi kalau Anda berubah, Anda bisa mengajarkan anak-anak ke anak Anda. Anak-anak juga bisa berubah. Tapi sekali lagi, anak itu juga selain orang tua, lingkungan. Yes. Pilih-pilihlah teman untuk bergaul anak Anda. Berteman kepada siapa saja, tapi teman nongkrong, teman yang sering masuk ke lingkungan Anda harus dipilih. Benar gak? Benar sekali. Ini barusan saya ngomong sama anak saya seperti ini. Jadi saya bilang begini nih, teman itu seperti masuk di rumah. Kalau yang dia hanya layak di depan pagar, ya di depan pagar aja. Ya. Layak masuk teras, silakan. Sampai layak ke toiletmu dan tempat tidurmu, harus dipikir. Sesuatu, itu bener banget saya bilang. Yang kamu kumpulin yang pasti, kalau sebelum suka baca buku, ngerti nggak? Dulu waktu saya dulu masih muda jadi pelatih, saya ini, mereka masih pelatih sampai sekarang. Saya udah bicara sampai diizinkan sampai kemana-mana. Kenapa? Waktu saya kumpul sama mereka, Dokter Zoom, saya buka buku nih, dia bilang, ngapain, udahlah gitu. Jadi kalau baca malu, karena sebelahnya nggak ada yang baca tuh. Pelatih, 30 pelatih, di antaranya saya membaca. Saya gitu aja, saya kepingin tahu. Kalau cuma menurunkan berat badan kita tahu dengan fitness, tapi kalau dia punya obesitas dan punya diabetes, punya L4 lumbar yang sakit, apa yang harus dilakuin? Saya mau. Tapi begitu saya terus sekolah, punya kesempatan nabung, dia saya sekolah lagi. Ketika di satu perkumpulan yang tepat dan benar, Anda tahu, saya nggak bawa buku, ditawarin sebelah saya, semuanya membaca. Anda nggak bawa buku, mau baca buku saya, di situ saya malu kalau nggak baca karena sebelahnya membaca. Itu contoh. Jadi kalau sebelahmu suka makan jeroan, ya betul. Anda nggak makan jeroan malu. Nah, kecuali sudah tertanam, sudah pondasinya sudah kuat.
tidak mudah goyang karena dia sudah tahu apa yang harus saya makan. Saya sudah tahu apa yang harus saya makan. Walaupun di sebelah saya makan jeroan, saya tidak apa-apa. Itu kalau kita udah masalahnya bahas, anak-anak belum, levelnya belum sampai. Tadi ingat ya yang kita bahas itu level dia belum dewasa, belum bisa mengambil keputusan. Lupa, nggak seluruhnya benar kok yuk karena atau Pak Yo gitu ya, nggak semuanya benar. Kenapa? Karena suami saya juga masih seperti itu. Karena suami Anda belum mendengar kita. Gitu dong. Kalau saya lain gitu. Saya ada pandangan lain. Mungkin suami oke lah, usia boleh nambah. Tapi kan dewasa pilihan, Pak Yo. Koyo. Yes, benar. Betul. Pilihan itu. Pilihan. Ingat kembali lagi ke tadi ya. Kita bebas memilih sih. Betul. Tapi kita nggak terbebas dari konsekuensi yang kita pilih. Yes. Nah, kalau untuk jenis-jenis makanannya protein dan lain, mungkin dokter Hans lebih qualified untuk menjelaskan. Enggak. Ini Koyo juga sebagai food expert lah. Kita bahas bersama ya. Oke, belum dijawab tadi Koyo mengenai dampaknya apa kok yang paling fatal. Jadi intinya dampak ini yang merasakan sudah pasti Anda dan anak Anda. Karena itu yang sadar siapa yang harus bertindak duluan, ya Anda dulu. Jadi